Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, saya Kiki Anggraini dengan NIM 211030002 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai seminar akuntansi, khususnya mereview jurnal. Namun, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dinar selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Nah, dalam video ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Financial Distress, Opini Audit, dan Profitabilitas terhadap Audit Report Lag. Adapun jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 24 nomor 1 tahun 2009. Penulisnya yaitu Oftika Sari, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, dan Elinde Evana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ninut Dewi Kesumaningrum. Kemudian artikel dari jurnal ini terdiri dari pendahuluan, konsep teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu bab pendahuluan. Ada latar belakang. Dalam latar belakang terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan berbagai regulasi telah diupayakan oleh Bursa Efek Indonesia terkait sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Hal ini membuktikan perlunya penelitian mengenai penyebab keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Audit report lag dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu financial distress, opini audit, dan profitabilitas. Kemudian, peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu apa penyebab keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Audit report lag dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu financial distress, opini audit, dan profitabilitas. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi apakah financial distress, opini audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan studi empiris pada perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, untuk konsep teorinya, menurut Yuanita, audit report lag adalah rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Selanjutnya, menurut Platt and Platt dalam Engri 2019, kesulitan keuangan atau financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut. Selanjutnya, yaitu opini audit yang merupakan kesimpulan yang didapat dari proses audit yang dilakukan dalam bentuk pendapatan mengenai laporan keuangan. Selanjutnya, Jensen and McLean
berpendapat bahwa dalam proses audit, teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen atau prinsipal dengan auditor independen atau agent. Selanjutnya kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Nah, adapun jenis penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan dan sektor pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Untuk pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Selanjutnya, perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang mengunggah laporan tahunan atau laporan keuangan ke dalam website Bursa Efek Indonesia. Dan kriteria selanjutnya, perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang memiliki informasi yang dibutuhkan secara lengkap tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan perusahaan atau annual report yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia. Kemudian, adapun metode analisis data dalam jurnal ini, kita menggunakan metode statistik deskriptif, yaitu yang menunjukkan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian, adapun uji hipotesis, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Menurut Ghazali, metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal. Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel financial distress, opini audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap audit report flag. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu audit report lag. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPOM LK nomor Cap 431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM. Dan selanjutnya variabel independen terbagi 3. Yang pertama, financial distress, opini audit, dan profitabilitas. Nah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dalam jurnal ini terdapat 3 hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh financial distress terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil pengujian statistik hipotesis, membuktikan bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hal ini disebabkan karena tidak semua perusahaan yang mengalami financial distress akan mengalami audit report lag.
sebab auditor yang bekerja secara profesional akan bekerja sesuai jadwal penyelesaian laporan audit yang disepakati sebelumnya, sehingga auditor dapat meminimalisir resiko audit yang akan mempengaruhi audit report lag. Kemudian yang kedua, pengaruh opini audit terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil pengujian, opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Perusahaan yang hasil laporan auditnya mendapatkan opini unqualified opinion tentu saja ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik, sehingga audit report lag semakin singkat karena tidak perlu negosiasi dengan klien dan audit senior. Pemberian unqualified opinion merupakan good news yang membuat calon investor tertarik melakukan investasi, sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung audit report lag yang lebih baik. Dan hasil penelitian yang ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil pengujian, membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja manajemen yang baik. Hal ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya manajemen melaporkan kinerjanya. Kinerja baik merupakan berita baik bagi reputasi perusahaan di mata publik, maka manajemen akan segera melaporkan berita baik itu. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin singkat audit report lag, sebab perusahaan ingin menyampaikan good news tersebut kepada pemegang saham. Nah, itu tadi 3 hasil penelitian dalam jurnal ini. Selanjutnya yaitu kita beralih pada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yang pertama, financial distress tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Hal ini dikarenakan auditor yang bekerja secara profesional akan bekerja sesuai jadwal rencana penyelesaian laporan audit yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan yang kedua, opini audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Perusahaan yang hasil laporan auditnya mendapatkan opini unqualified opinion tentu saja ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik, sehingga audit report lag semakin singkat karena tidak perlu negosiasi dengan klien dan auditor senior. Dan yang ketiga, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Karena semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin singkat pula audit report lag, sebab perusahaan ingin menyampaikan good news kepada pemegang saham. Baik, itulah tadi pemaparan mereview jurnal dari saya, Kiki Anggraini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat baik buat saya dan maupun yang menonton. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih berwawasan mengenai seminar akuntansi, jurnal akuntansi keuangan,